Versi orang umum, orang awam yang mengenal MMC itu kan sebuah organisasi atau mungkin juga mereka belum tahu tentang, oh ternyata ada organisasinya toh, ternyata ada komunitasnya toh. Yeah. Mereka hanya tahu, oh ini cara untuk lunas utang, betul ya? Kalau bapak-bapak yang terhormat ini sudah tidak diragukan, utangnya udah lunas, jangan tanya. Jadi kita nggak bahas tentang lunas utang, nggak. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saya berbangga dan sangat senang. Kenapa? Karena di pagi hari yang luar biasa ini kita ditemani orang-orang hebat. Orang-orang yang luar biasa yang jiwa dan hatinya memang sudah benar-benar diserahkan untuk jalan dakwah. Masya Allah. Beliau ini adalah orang-orang spesial yang mana beliau sudah sangat-sangat lama, sudah sangat-sangat senior yang khususnya membersamai MMC dari mulai bahkan ada yang dari mulai PTR kemudian berubah jadi MTR dan sekarang bertransformasi menjadi MMC. Nah, kita semua tahu bahwasanya sekarang MTR sudah bertransformasi menjadi MMC, MTR Militer Club. Nah, ini salah satu orang-orang yang menjadi punggawanya. Beliau adalah Pak Budi dan Syekh Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya saja udah bikin saya geter nih. Ini, Masya Allah, ini sangat-sangat luar biasa di sela-sela kesibukan. Karena mohon maaf nih, MMC kan mohon maaf sekali bukan orang yang tidak punya kegiatan, ya, bukan nganggur, bukan apa. Namun ini menyediakan waktu, menyempatkan tenaga, pikiran untuk berkembangnya MMC. Khususnya Pak Budi nih, Pak Puji jauh-jauh juga nih, saya Puji jauh-jauh dari Puerto Rico. Puerto Rico. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, ya. Masya Allah, sela-sela kesibukan kemarin sempat juga aksi My Aqsa. Gimana ini, Pak? Masya Allah, yaitu bagian dari kepedulian kita ya, menunjukkan bahwa kita ini manusia dan muslim gitu. Karena kalau sekadar manusia kita bela Palestina. Ketika kita sudah mengaku sebagai seorang muslim harus bela Aqsa. Nah, levelnya sudah berbeda tuh. Itulah MMC. My Aqsa itu bagian dari kegiatan program MMC gitu ya Pak Budi ya? Kami hadir waktu itu dan bersama dengan sekitar 700 teman-teman MMC Indonesia memang melihat bagaimana kepedulian kita ini harus dengan cara dan metode yang tepat, gitu ya. Maka kami lihat My Aqsa ini menjadi salah satu brand yang menjadi perjuangan baru bagi MMC. Masya Allah, jadi menarik nih kita akan kulik-kulik sedikit tentang apa itu MMC atau apa itu My Aqsa. Baik, sehat Syekh Puji? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Di sela kegiatan Syekh Puji ini memang terkenal sangat mobile-nya luar biasa nih, aktifnya sangat-sangat luar biasa. Nih hari ini berkesempatan untuk membersamai kita untuk berbagi kepada warga semuanya MMC. Sehat selalu ya saya. Alhamdulillah. Kesibukannya apa saja nih saya? Ya, sementara ini di sisi lain saya kalau di rumah itu kan ternak teri ya. Apa itu? Antar istri di rumah. Ya, siap. Di dalam proses penghasilan atau maisa tentunya kita juga punya bisnis yang harus lebih konsen gitu kan. Nah, otomatis bagaimana sebagai kewajiban seorang muslim ya kita harus dakwah. Karena dengan proses kitanya mengembangkan sebuah usaha yang nantinya insya Allah di dalam proses usahanya semakin meningkat, otomatis kita harus semakin besar untuk kontribusi ke dakwah ini. Terutama untuk membangkitkan umat Islam. Allahu Akbar. Tetap balance ya Syekh ya. Tetap ada satu bisnis jalan, dakwah nggak boleh berhenti. Tapi juga dakwah bisnis nggak jalan juga ya. Kalau nggak jomplang. Jomplangnya mir gimana ya. Baik, alhamdulillah kita pingin tahu juga nih karena ini Syekh Puji sudah sangat lama sudah bahkan pertama kali PTR ya? Tahun berapa ya? PTR tahun 2015. PTR 2015. Masya Allah. 8 tahun lah ya. 8 tahun yang lalu ya. Ini perkembangannya dari PTR kan berubah. Ini transformasinya sangat-sangat cepat sekali ya gitu ya. Betul. Oke, sebelum masuk ke situ, boleh nih saya tanya ke Pak Budi nih. Versi Pak Budi nih tentang apa sih MMC gitu ya, karena banyak orang juga ingin tahu juga nih MMC itu apa, kegiatannya ngapain gitu, apakah hanya untuk utang saja atau hanya pebisnis saja
atau bagaimana nih? Monggo, tafadhal Ya. Pak Budi. Saya sejak awal kenal MMC itu punya frame di kepala saya. Ya. Saya dulu sering diskusi di WA itu ya, di forum diskusi di WA itu menyebut MMC adalah perahu Nuh. Perahu. Ya, perahu Nabi Nuh gitu kan. Ya, perahu yang mengantarkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah untuk hijrah. Ya, dari satu tempat ke tempat lain. Maka perahu ini kan perahu yang sangat terkenal dahsyat, kokoh dan kuat. Maka sesuai dengan apa yang kita tahu, perahu MMC ini adalah only bring the right man on the right ship, gitu kan. Nah, ini adalah satu hal yang memang harus kita lakukan. Ketika sebuah organisasi yang harus besar, maka dia mesti melakukan langkah-langkah termasuk memfilter agar orang-orang yang masuk dalamnya adalah orang-orang yang terpilih, gitu ya. Kenapa? Karena memang terpilih dalam pengertian adalah dia yang memahami fungsi, tugas dan tanggung jawabnya nanti, begitu. Nggak sembarangan begitu ya. Nah, maka saya melihat ini akan menjadi sangat lebih besar, lebih kuat lagi ketika semua teman-teman yang ada di organisasi ini memahami fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Gitu, Mas. Di MMC sangat Perahu besar. spesial ya. Nah, Perahu besar bagi saya ya. perahu besar, perahu Nuh. Gitu. Siapa mau ikut, ayo. Nah, betul, betul. Selama mengikuti SK. Syarat dan ketentuan kan begitu. Allah, ya. Punya tiket. Ada tiketnya juga. Betul. Baik. Ini versi Chef Puji nih, seri MMC itu seperti apa nih, Pak? Iya, oke. Saya sangat menarik sekali ya kalau ditanya tentang MMC ya, karena ini sebuah organisasi yang menurut saya sangat luar biasa, sangat istimewa. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena salah satu organisasi yang beberapa saya pelajari, ini MMC mempunyai rule. Dan saya mengenal itu dari awal seperti PTR waktu itu, pengusaha tanpa riba, yang notabene di situ kan seolah-olah ada gap nih, hanya khusus untuk pengusaha gitu. Nah, peralihan dari PTR ke MTR, masyarakat tanpa riba ini memang semakin meluas. Dan saya juga merasakan sendiri di saat istilahnya peralihan dari transformasi dari PTR ke MTR ya, ini menjadi sebuah kesempatan besar untuk kita mengembangkan gitu. Nah, di MTR ini memang salah satu menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Besarnya sebuah komunitas ini tidak menjadikan sebuah giroh ya. Kalau memang semangat dakwahnya itu karena semakin besar itu tentunya harus semakin pasti ya. Tapi hanya besarnya saja. Secara kenyataannya saya melihat setelah saya juga berkunjung ke beberapa daerah itu banyak seperti member MTR-nya itu hanya didakwah itu hanya untuk peralihan gitu loh. Padahal sebenarnya itu menjadi kesempatan gitu dalam bisnisnya juga semakin besar gitu. Nah, setelah transformasi ke MMC, saya merasa bersyukur sekali nih apa yang tadi disampaikan oleh Kang PG ya berkaitan dengan versi bahasa Inggris. Kalau saya versinya bahasa Indonesia gitu. Jadi kita itu akan menjadi orang yang tepat di kapal yang tepat juga gitu kan. Nah, karena memang salah satu visinya itu mempunyai misi tujuan yang pasti bahwasanya MMC itu gerak arahnya itu akan lebih dipahami. Makanya member yang bisa bertahan ya, karena ada juga orang-orang yang hanya belajar di MMC hanya sekedar pembelajaran awal. Kedua, ketiga, enggak secara tuntas, akhirnya dia merasa kecewa gitu loh. Padahal di dalam kewajiban kita sebagai umat Islam, pembelajaran itu tidak ada berhentinya sampai kapan, sampai akhir hayat gitu loh. Nah, makanya ini ada sebuah organisasi yang menurut saya ini bisa menjadi organisasi kelas dunia MMC ini. Gitu. Makanya saya juga ikut ya bukan bertahan ya, tapi ikut belajar terus sampai kapan sih ya selanjutnya gitu ya. Karena yang akan merubah kita kan adalah pemikiran kita, bukan ketokohan. Itu betul, Chef. Jawabannya sangat enak ya. Dahsyat sekali. Baik, versi orang umum, orang awam yang mengenal MMC itu kan sebuah organisasi atau mungkin juga mereka belum tahu tentang ternyata ada organisasinya toh. Ternyata ada komunitasnya toh. Mereka hanya tahu ini cara untuk lunas utang, betul ya? Kalau bapak-bapak yang terhormat ini sudah tidak diragukan, utangnya udah lunas, jangan saya. Jadi kita nggak bahas tentang lunas utang, enggak. Tapi bagas ternyata MMC ini tidak hanya untuk orang menyelesaikan utang, begitu ya? Itu gimana Pak Budi? Ya, kita mesti membuka spektrum yang lebih luas. Artinya ada banyak orang di luar sana yang punya mental berdaya dan mereka ingin berkontribusi terbaik untuk kehidupannya.
pasti kehidupannya itu akan berhubungan dengan sesuatu yang akan datang. Betul. Kehidupan akhiratnya nanti. Maka dia akan mengeluarkan energinya. Dan dia akan mencari apa yang tepat untuk tempat dia berekspresi. Maka kita, khusus MMC dalam maksud saya adalah tidak bisa hanya membatasi yang bergabung orang yang berutang saja. Tapi orang-orang yang punya kapasitas dan tidak berutang, dia bisa masuk. Banyak misalnya kegiatan yang bisa kita ikuti oleh teman-teman yang tidak berutang. Contohnya adalah bagaimana teman-teman pengusaha yang sudah running bisnisnya, tidak pakai utang, tapi dia bisa bergabung melalui kegiatan CCKU misalnya. Ada CCKU itu kan cara cerdas kelola uang. Bagaimana teman-teman pengusaha itu membersamai para jenderal untuk belajar bagaimana cara mengolah keuangan. Ini sangat penting ya. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling urgent dalam pengolahan negara adalah masalah keuangan. Ya kan? Ketika pengolahan keuangannya sudah di jalur yang salah, dengan mindset yang keliru, pasti itu akan menghasilkan persoalan-persoalan berkelanjutan. Dan kalau sudah terikat oleh yang namanya utang, maka siapapun tidak bisa berekspresi sebebas-bebasnya. Tidak bisa mengurusi urusan kepentingan pribadinya sebebas-bebasnya. Karena apa? Karena ada ikatan. Nah, inilah pentingnya bagi kita, MMC menjadi salah satu pintu masuk bagi orang-orang yang berdaya, berkontribusi untuk kepentingan bangsa ini melalui proses atau kegiatan pembelajaran namanya CCKU. Itu salah satunya tuh. Dan ini sudah dibuktikan ya, ada banyak beberapa teman yang memang bisa masuk lewat jalur ini. Nanti mereka tidak berutang ya. Karena kalau lewat proses utang barangkali mereka sudah block duluan kan? Akan memblok duluan, saya nggak berutang kok. Saya nggak perlu MMC. Nah, ketika kita sudah melepaskan diri dari hanya masalah utang saja, MMC bergerak untuk perbaikan pertumbuhan bangsa ini ke depan melalui proses yang lain, yaitu edukasi tentang bisnis, edukasi tentang kegiatan-kegiatan yang lain, gitu. Termasuk yang terbaru brandnya adalah MyAxo. Nah, ya kan? Ini banyak ruang-ruang baru yang saya rasa bisa diikuti oleh teman-teman di luar sana. Baik. Berarti MMC itu juga peduli terhadap keberadaan bangsa ini ya. Benar-benar tadi betul. juga ada pendidikan kepada para jenderal gitu, Pak Budi. Ya, salah satu bukti konkret ya. Ini di dalam pengurusan yang lalu disebut sebagai program Bakti MMC untuk negeri, di mana kita peduli dengan kondisi bangsa yang secara nyata utang negara ini kan terus bertambah, bertumbuh gitu. Dan ini bukan hal yang sederhana, harus disikapi secara serius dan ada konkret, langkahnya konkret gitu. Kalau kita hanya sekedar kritik utangnya nambah terus tapi tidak beri solusi, itu kan tidak menyelesaikan persoalan. Tapi MMC tidak sekedar melakukan kritik, tapi juga memberikan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang strategis. Dan fakta buktinya banyak orang yang sudah terbebas dari persoalan utangnya karena mindsetnya berubah. Kenapa sekelas negara tidak bisa? Saya yakin bisa. Dan yang ngelola negara kan orang juga. Betul. Manusia-manusia inilah yang harus kita rubah mindsetnya. Dari mindset berutang menjadi mindset no utang. Begitu, Mas. Berarti MMC itu yang dikenal dengan bela negara, ketahanan keuangan, betul ya, Pak? Betul. Sektoril kan? Sektoril. Ini kan luar biasa nih ke Pak Puji nih. Luar biasa. Kita ternyata MMC itu membantu banyak para prajurit, bantu para jenderal dan lain sebagainya. Kalau melihat, kalau Pak Puji itu kan memang dari awal sekali ya, dari PTR, dari 7 atau berapa tahun yang lalu tadi 8 tahun ya? 8 tahun yang lalu. Perkembangannya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau saya melihat ya perkembangannya sangat istimewa ya, karena saya melihat dengan istilahnya transformasi antara PTR ke MTR, MTR ke MMC ini menjadi sebuah organisasi yang menarik, karena orang-orang yang masuk di situ, istilahnya tadi disampaikan oleh Kang BG bahwasanya bukan hanya sekedar orang yang punya utang, tapi bagaimana meningkatkan secara kapasitas dalam kehidupan, yang pastinya nanti dalam sebuah tujuan hidupnya kan pasti, karena sebenarnya orang-orang yang merasa istilahnya untuk kemauan belajar di MMC ini ada kesempatan untuk istilahnya melejitkan potensi yang ada gitu loh. Karena di situ akan betul-betul secara tujuannya itu akan terwujud gitu. Karena banyak sekali ya istilahnya pengusaha-pengusaha di luaran sana ya memang secara materi kecukupan gitu kan. Yang saya khawatirkan juga, saya ikut prihatin ya, itu nggak ada tujuan yang pasti. Justru inilah adanya sebuah organisasi MMC ini akan membantu bagaimana para pengusaha punya dorongan kuat, semangatnya dalam kehidupan ini arahannya kemana.
Apalagi ini menjadi tugas yang sangat berat ya dalam dakwah ini, khususnya pengusaha ini untuk membangun sebuah peradaban. Masya Allah, kalau sudah ngomong peradaban ini berarti legacy apa yang ditinggalkan ya. Tadi kan Kang BG juga menyampaikan ya bagaimana kita ikut andil kiprah kita dengan aparat-aparat negara, khususnya mempertahankan ya keuangan kita. Ya ini kan dalam rangka sebuah perubahan untuk perkembangan. Jangan sampai kita sebagai pengusaha muslim itu nggak ada tujuan yang hanya berpikir materi, yang sewaktu saat tetap kita sewaktu saat akan terpuruk kalau hanya memikirkan materi. Tapi kalau kita memikirkan sebuah perkembangan dengan tujuan yang pasti, insya Allah umat Islam khususnya para pengusaha itu akan semakin bangkit. Alhamdulillah. Tujuannya pasti. Masya Allah. Kabarnya juga secara kepengurusan, secara organisasi memang ada kepengurusan di tingkat daerah juga ya. Ketika gimana itu Pak Puji? Waktu di MTR ya, memang banyak sekali ya. Kalau saya melihat ini proses sebuah kepengurusan ini berjalannya waktu itu sangat membantu untuk perkembangan gitu kan perumahan. Cuman memang dari sisi itu banyak orang yang mengambil kesempatan juga dari sisi kepengurusan. Ada yang kepengen istilahnya menonjolkan diri sebagai pengurus, bahkan menonjolkan secara kinerja gitu, bahkan secara organisasinya dia merasa bahwasanya oh saya paling di atas gitu. Ada juga yang merasa oh ini kalau saya tidak andil di situ ini nggak akan berkembang nih komunitas itu. Tapi sebenarnya perkembangan ini adalah kalau melihat ya MTR itu begitu transformasi ke MMC, ini perkembangan dari sebuah mindset pemikiran yang akan menjadikan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi ini, organisasi yang betul-betul sewaktu saat orang itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu masuk ke MMC. Dan bahkan saya yakin ke depan itu orang-orang itu akan mencoba ikut berlomba-lomba atau berduyun-duyun, saya ikut MMC gitu kan, karena ada sebuah organisasi yang nantinya akan memberikan suatu kepastian dalam tujuan hidup di situ. Sebenarnya kan tujuan itu dimiliki oleh kita sendiri gitu loh. Nah, bagaimana ada sebuah wadah atau organisasi yang membantu nantinya dengan tujuan yang pasti di situ. Value yang umumnya Pak Puji yang bisa narik orang untuk saya perlu gabung. Kalau ya secara garisnya apa saja itu Pak kira-kira Pak yang bisa narik ini value MMC itu ini banget nih dan saya tertarik untuk ikut, apa kira-kira Pak Puji? Sebenarnya kalau dari sisi akidah ya ini memang penting ya nantinya bahwasanya kita belajar di situ itu betul-betul tidak melihat dari sisi hanya materi saja, cuman bagaimana kita memperbaiki akhlak gitu loh. Apalagi dengan adanya seperti culture atau budaya ahli surga ya, di situ akan membantu untuk kita mempunyai dorongan gitu. Yang pasti di situ Mas Budi. Nah, kalau kita bicara bisnis ya otomatis kita perlu perbaikan lah gitu. Karena memang pastinya sebagai seorang pembisnis, sebagai pengusaha, pastilah yang namanya naik turun, tantangan dalam segi usaha, tantangan kompetitor itu pasti. Yang jelas dengan kita mempunyai tujuan, kita tidak akan fokus ke problem atau masalahnya. Justru nantinya dengan kita sama-sama belajar di saat ada problem, kita bisa fokus di solusinya. Gitu. Insya Allah. Berarti akhlaknya, akidahnya orang-orang MMC itu kokoh gitu ya. Dan itu menjadi daya tarik. Oh ini orang MMC banget nih gitu. Betul. Oh ini kalau misalkan MMC hal-hal yang kecil, makan dengan tangan kanan, gitu duduk gitu ya, bermuamalah secara Islam gitu ya, jadi daya tarik banget ya gitu ya. Dan itu ternyata juga yang menyelesaikan utang-utangnya di arah itu juga ya. Salah satunya seperti itu. Baik. Pak Budi, bisa Pak Puji juga nih. Perbedaan yang mencolok banget nih Pak, yang dirasakan ya antara MTR sama MMC apa? Ya, jelas segmentasi atau item ya, jelas yang berbeda. Ideal target marketnya, termasuk yang paling harus identifikasi adalah bentuk atau strukturnya sendiri akan berbeda, bukan struktur organisasi maksud saya adalah. Kalau kelihatan dulu, MTR itu targetnya adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum, di masyarakat, dan kita teman-teman sibuk di situ untuk memberikan periayahan terhadap orang-orang yang bersoal dengan utang, karena utang yang menjadi top of mind-nya, menjadi pintu masuknya. Nah sekarang kita mesti memberikan ruang lebih luas lagi bagi organisasi ini dengan cara apa? Dengan cara membuka spektrum yang lebih luas, tidak hanya utang, tapi juga bagaimana mengembangkan bisnis yang lebih proven, lebih running lagi, lalu memberikan edukasi kepada masyarakat yang pemilik kebijakan gitu. Kelompok-kelompok pemegang kebijakan.
inilah menjadi salah satu value tambahan tadi ya, nyambung dengan saya puji. Value bagi MMC adalah organisasi ini memberikan bukti konkret, memberikan sumbangsi yang real bagi perubahan yang diperlukan bagi negara ini terkait tadi masalah dengan persoalan sektoril, ekonomi sektoril, yaitu masalah utang, keuangan, ketahanan keuangan. Kalau banyak orang organisasi di luar sana mungkin cerita soal konsep saja, MMC tidak hanya sekedar konsep, tapi sudah dengan taktik, sudah dengan torikohnya. Jelas fikrohnya udah sangat pasti. Kita sudah punya fikroh atau konsep, tapi juga sudah ditambahkan, dikuatkan dengan torikoh. Metodologinya, caranya. Sehingga cara lunas utang contoh, itu bukan cuma sekedar teori, tapi ada langkah-langkah yang bisa diikuti oleh siapapun. Gitu, walaupun beda-beda caranya, karena tiap orang cara lunasnya beda-beda, tapi polanya sama gitu. Itu. Nah, inilah nilai value atau value yang bisa kita sampaikan kepada publik, sehingga nanti orang-orang itu tertarik bergabung di sini karena di sini adalah komunitas yang mengajak semua orang untuk berdaya. Karena itu kan salah satu pembeda dari MTR dengan MMC sekarang, kita ini membangkitkan energi atau semangat berdaya. Gitu. Berdaya dalam pengertian setiap orang itu walaupun dengan kapasitas terbatas, tapi dia memiliki mental yang mengajak orang untuk bertumbuh. Jangan menjadi korban, apalagi mental korban, tapi harus menjadi pelopor gitu, menjadi pahlawan gitu. Gitu. Lebih siap ya Pak ya? Iya, lebih siap, lebih semuanya sudah benar-benar lebih bagus kan kira-kira begitu ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Menurut Pak Budi gimana Pak Ya. Budi? Oke, dari pengalaman saya secara pribadi ya Mas Budi, di saat istilahnya berkenalan dengan warga MTR waktu itu, terus sekarang transformasi ke MMC, ini memang saya merasakan tuh levelnya berbeda. Level iya, secara level berbeda, terus kaosnya berbeda. Dan bahkan secara mindset ini lebih di atas gitu loh, sudah mindset di atas, karena terbukti setelah saya juga bersyukur ya, kenapa sampai sekarang masih bertahan di MMC setelah saya istilahnya komunikasi, kenalan dengan member-member baru MMC. Ini gaya bicaranya sudah berbeda. Nah, ini menjadikan salah satu peluang besar ya bagi saya juga untuk memperbaiki dari sisi silaturahmi, beradaptasi, ya terutama dari bisnis juga, karena saya merasa dengan saya berkenalan dengan warga MMC yang istilahnya secara bisnis kelas atas, ini menjadi motivasi besar bagi saya Mas Budi. Bagaimana juga saya bisa memperbaiki secara manajemen, dan tentunya dari sisi bisnis yang nantinya bisnis ini bisa menjadi sebuah kebanggaan, entah itu di daerah atau provinsi, bahkan kalau bisa di dunia gitu kan, karena kita mempunyai kesempatan besar untuk perkembangan bisnis yang secara tingkatannya itu betul-betul tingkatan atas gitu. Nah, disinilah salah satu menjadi wadah atau organisasi yang menurut saya insya Allah tepat gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti memang kerasa bedanya di levelnya, di kapasitasnya. Bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi dia mau atau tidak gitu Pak Budi ya. Tidak mau, betul. Baik, banyak orang juga yang merasa bahwasanya gitu, ya tadi berangkat dari problem di MTR gitu Pak, yang mereka merasa tadi ada pingin muncul, kemudian ternyata ya banyak juga problemnya belum selesai kan gitu ya Pak. Nah, kalau di MMC sekarang filternya semacam apa Pak? Seketat apa ini Pak? Ya, gitu aja. secara otomatis dalam tiap tingkatan rekrutmen di MMC sekarang ini semuanya terfilter. Karena semuanya harus bermuara pada satu sikap yang mengarah pada tujuan bersama. Ditekankan, walaupun dulu sudah ada bahasa bahwa MTR adalah komunitas komunal, bukan personal. Tapi itu tetap diadopsi oleh MMC bahwa ini adalah komunitas komunal. Hanya saja saya yakin dengan kepengurusan MMC ke depan, orang-orang yang tadi punya karakter, punya gaya ingin menonjol karena kepentingan personal itu akan hilang. Kenapa? Karena rule yang akan diterapkan itu lebih ketat lagi, sehingga semuanya akan diajak untuk melihat MMC secara utuh sebagai sebuah organisasi, dan dia di situ terlibat untuk memajukan organisasi ini. Gitu. Insya Allah ini akan menjadi pembeda ya. Tadi karena levelnya beda, udah beda lagi levelnya kan. Orang-orang yang masuk juga beda level. Gitu. Ke depan nih, sekuat apa nih nantinya nih ke MMC? Kalau MTR saja yang lunas utang lebih banyak nih kan gitu ya. Kalau ini ke depan seperti apa Pak Puji melihatnya? MMC ini nih Pak Puji. Kalau saya melihat ke depan ini menjadi kesempatan ya bagi pengusaha-pengusaha yang level kelas atas gitu. Karena ini menjadi salah satu bagian organisasi yang
betul-betul dikagumi gitu kan, karena proses kemajuan itu kan dimulai dari kemauan dan kemampuan kita. Nah, kemampuan inilah bagaimana kita mau belajar yang nantinya begitu nantinya ada problem gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara istilahnya pengusaha itu kan bukan hanya problemnya di utang, tapi segala sesuatunya gitu kan. Ada juga tentang keluarga atau yang lain, perkembangan bisnis. Nah, saya merasa di MMC ini salah satu organisasi yang pas. Karena pembelajaran dengan program-program tertentu, ini saya merasa saya juga mengikuti di situ. Otomatis apa yang menjadikan sebuah kemajuan nantinya, kemampuan untuk maju, bahkan keyakinan untuk maju, ini ada semua di sini. Nah, ini salah satu menjadi kesempatan bagi kita semua, terutama khususnya pengusaha yang memang mau meningkatkan levelnya untuk merubah mindsetnya dalam tujuan hidup seperti apa. Saya sarankan kita bisa untuk bergabung di sebuah organisasi. Dan walaupun nggak mudah sebenarnya masuk di MMC ini ya, dengan kriteria tertentu tadi sampaikan juga oleh Kang PG, apalagi nanti di kepengurusan baru, saya yakin aturannya jelas berbeda. Nah, aturan itu kita mau masuk enggak itu pilihan kita. Kalau memang itu aturan untuk merubah kita secara personal, keluarga, bisnis lebih baik lagi, ya harus kita ikuti. Karena saya yakin dengan aturan yang sangat spesifik, aturan yang orang berpikir di luar sana, oh ini aturannya agak ribet, justru itu akan menjadikan sebuah kebaikan di masa depan kita. Filter ya, Filter, Pak ya? betul. Mau atau tidak? Nah, betul. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Itu kan pilihan maksudnya. Siap. Baik, satu patah, dua patah kata Pak untuk teman-teman yang coba mau transformasi dari MTR ke MMC Pak. Barangkali kita mau ngajak juga nih ya. Tafadhal Pak. Oke, sahabat semua yang hari ini masih mindsetnya di MTR. Ini adalah kesempatan emas. Kita ini berubah bukan untuk meninggalkan, tapi justru membuka ruang yang lebih luas lagi teman-teman untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan level baik personal, bisnis maupun keluarga. Tentu ada aturan main, ada syarat dan prasyarat yang harus ditempuh, dan itu semuanya adalah bagian dari dinamika yang harus dilalui. Dan seperti tadi, syarat dan ketentuan itu sebetulnya merupakan hal yang gampang dilalui ketika kita sudah punya keputusan untuk berubah. Nah, gitu ya. Maka saya ajak, ayo, ini masih berlanjut terus, MMC masih akan terus membuka ruangan, membuka diri bagi teman-teman yang hari ini ingin bergabung dengan MMC. Karena yang kita bangun tidak hanya kapasitas kehidupan dunia, tapi juga menyiapkan sebaik-baiknya kehidupan akhirat kita. Itu dari saya. Siap. Tafadhal Pak Uji. Ya ini saran saya ya kepada sahabat-sahabat yang tadinya di MTR, kalau bisa masih bisa bertahan untuk di organisasi MMC. Saran saya adalah perubahan kita itu dimulai dari awal. Kalau kita mau belajar waktu itu dari MTR sudah ada perubahan, alangkah baiknya kita tetap bertahan di MMC untuk perubahan yang jauh lebih baik lagi. Karena saya merasa dengan pengalaman yang 8 tahun, 2015 sampai 2023, saya pun tidak merasa cukup. Tapi bagaimana saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan, terutama ilmu dan bagaimana perubahan secara proses hubungan kita secara silaturahim, insya Allah ini akan menjadikan sebuah perubahan yang sangat besar. Jadi pesan saya, sahabat-sahabat di MTR, kita berjuang di MMC untuk langkah kelanjutan seperti apa ke depannya, insya Allah kita jalani terus. Insya Allah kemudahan pasti ada. Alhamdulillah, saya doakan semakin sukses deh Amin, MMC ke depan Amin. dengan orang-orang yang luar biasa, dengan program-program yang luar biasa, dan pastinya menjadi problem solver. Amin. Problem solver terhadap problem bangsa ini, terhadap problemnya para masyarakat juga ya. Dan harapannya ini bapak-bapak yang luar biasa ini dakwahnya kemudian pahalanya mengalir terus. Amin. Amin. Jazakallah khair Pak Budi, Pak. Apaan? Masya Allah, Pak Budi atas waktu dan kesempatannya, kemudian atas buah pikiran yang sangat luar biasa bagi saya. Kita akhiri, saya sebenarnya ingin ngobrol lebih banyak, tapi waktu juga. Ya, kita akhiri pembicaraan kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.